Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 2 ayat 1 sampai 29. Mari kita dengarkan. Rekap hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama, tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tapi kemuliaan, kehormatan, dan sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar dari Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat adalah tulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang diberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang disembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Rekap hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegahlah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar pada yang dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijikkan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampak rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat, tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang tak bersunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir dari Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah orang yang langsung secara lahir. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya yang datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Makasih Tuhan, ya izinkanku membaca firman-Mu. Aku serahkan segala pengumuman Tuhan Yesus, hidup yang Allah, jiwa yang hati Tuhan, dan segala pengumumanku dan kata-kata yang tidak bisa mengungkapkan.
mulai mengerti apa yang kurasakan sekarang ini dalam hidupku. Aku berserah Tuhan segala kekhawatiran kecemasan. Aku lakukan semampu Bapa, biar aku serahkan sisanya kepada Tuhan. Dan dalam Bapa Yesus berkah Tuhan Yesus. Berdoa.